Cara mengatasi kecanduan HP pada anak. Sebagaimana yang kita ketahui, konsentrasi anak sangat mudah untuk dialihkan. Mereka cenderung sangat mudah untuk tidak fokus. Karakteristik yang demikian ini akan menjadi kendala bagi pendidik maupun orang tua dalam menyampaikan visinya kepada anak jika tanpa didasari pengetahuan penanganan yang memadai. Saat anak tidak berkonsentrasi, semua yang disampaikan oleh guru ataupun orang tua tidak akan berjalan secara efektif serta efisien. Padahal jika dipelajari lebih jauh lagi, di satu sisi kecenderungan anak pada yang demikian itu justru menguntungkan atau bisa menjadi faktor positif bagi pendidik termasuk orang tua. Dengan mudah dialihkannya konsentrasi anak, berarti kita juga bisa dengan mudah mengalihkan perhatian anak menjadi baik saat mereka sedang pada kondisi yang tidak baik. Sebelum melangkah pada penanganan kecanduan anak pada HP atau gadget, akan dijelaskan terlebih dahulu sedikit tentang ego state. Karena tayangan ini berkaitan dengan ego state, yaitu merubah kecanduan anak terhadap HP, main games, nonton video, dan lain-lain menjadi kecanduan belajar dengan mengubah ego state-nya. Ego state adalah sebuah sistem perilaku dan pengalaman yang terorganisir yang elemen-elemennya saling terhubung melalui beberapa prinsip yang sama, tetapi saling dipisahkan oleh batas-batas yang dapat ditembus hingga derajat kedalaman dan fleksibilitas tertentu. Dengan kata lain, ego state sebenarnya adalah bagian dari kita yang aktif atau mengendalikan diri kita pada suatu saat tertentu. Sebagai contoh, pernahkah Anda mengalami hal berikut? 1. Sewaktu bangun di pagi hari, Anda merasa ada dua bagian dari diri Anda yang ribut. Satu bagian ingin Anda segera bangun dan yang satu lagi ingin Anda melanjutkan tidur. 2. Saat Anda harus memilih atau membuat keputusan, Anda bingung karena ada beberapa bagian dari diri Anda yang saling tidak setuju dengan keputusan Anda. 3. Anda merasa tidak nyaman atau ada perasaan bersalah setelah melakukan suatu tindakan. Padahal saat melakukannya, Anda merasa sangat yakin dengan tindakan Anda. Ego state itulah yang mengendalikan diri Anda untuk melakukan sesuatu pada saat itu. Secara sederhana, ego state merupakan keadaan atau kondisi fisik dan mental atau emosi. Berbicara tentang ego state, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu dipahami, yaitu 1. Keadaan pikiran atau mental, 2. Emosi, 3. Fisik. Contoh, saat anak sedang bermain game, state mereka sebenarnya sedang dalam keadaan bergembira. Keadaan pikiran mereka adalah bagaimana agar permainan yang sedang dijalankannya. Ada kalanya juga mereka sedang menggunakan ego malas-malasan, sehingga ketika Anda langsung memerintah untuk belajar, maka mereka akan berkata, "Ah, nanti dulu, sebentar lagi ya," atau berkata, "Tidak," atau bahkan malah diam tidak merespon apapun, pertanda tidak menggubris yang kita inginkan. Jangankan anak-anak, Anda sekalipun jika dalam keadaan malas diperintah, maka kemungkinan besar akan menolaknya. Kembali pada penanganan anak yang kecanduan HP atau gadget, bagaimanakah solusinya? Solusi yang harus dilakukan untuk menghilangkan kecanduan tersebut: pertama, ubahlah ego state-nya. Sesungguhnya tidak ada anak yang malas. Yang ada adalah anak yang menggunakan ego state yang tidak tepat. Ketika anak saya sedang menonton TV dan saya menginginkannya untuk belajar, maka saya mengubah dulu ego state-nya dengan berkata, "Hai anak rajin, ayo kita belajar."
Dengan menyebutnya sebagai anak rajin, sesungguhnya kita telah mengubah ego state-nya dari malas dan mengganti atau memanggil ego state diri yang rajin. Di dalam diri kita ada puluhan ribu bahkan jutaan ego state. Ketika seseorang sedang marah kepada Anda, lalu Anda berkata dengan lembut, "Bu, sebaiknya masalah ini kita bicarakan di sana saja. Di sana jauh lebih tenang." Sebenarnya yang sedang kita lakukan pada orang tersebut bukan sekadar memindah tempat, melainkan memanggil ego state tenang yang ada dalam dirinya. Kedua, ubahlah fokusnya. Ketika anak-anak berfokus pada kegiatan bermain game, maka sebagai orang tua atau guru perlu mengubah fokus mereka. Misal, dengan menggunakan suara yang sangat keras atau mengagetkan. Dengan berubahnya fokus anak, maka semakin mudah pula bagi kita untuk mengajaknya belajar. Ada kisah dari guru saya, ini hanya sebagai contoh. Dia bercerita, kemarin anak perempuan saya menangis ingin ikut kakak laki-lakinya yang akan bermain ke rumah temannya. Istri saya tidak secara serta-merta menuruti permintaan anak perempuan tersebut, karena kami sadar bahwa si kakak biasanya merasa malu jika saat bermain adiknya yang perempuan ikut bergabung. Yang kami lakukan untuk meredakan tangisnya tersebut adalah dengan menanyakan hewan piaraan kesayangannya, yaitu ikan mas yang bisa dibeli di pasar di dekat rumah kami. Kami pun mengajaknya ke pasar dan membeli ikan mas tersebut. Setelah mendapat ikan mas, fokus si kecil sudah beralih ke ikan, sehingga lupa pada kakaknya yang pergi bermain ke rumah temannya tersebut. Ketiga, ubahlah performa atau gerakan fisiknya. Anthony Robbins berkata, "Emotion is created by motion." Emosi itu dihasilkan dari gerakan. Gerakan memang bisa mengubah emosi. Saat anak-anak di sekolah sedang mengantuk, yang biasa saya lakukan adalah meminta mereka untuk secara bersama-sama melakukan tepuk semangat, dan mereka pun kemudian berubah menjadi segar bugar. Penelitian tentang neuroscience menyatakan bahwa sebuah gerakan yang radikal akan langsung mengubah hormon yang berada pada gelombang neoforce di otak. Ingatlah, tidak ada anak yang malas, yang ada adalah anak yang menggunakan ego state yang tidak tepat. Mengubah sesuatu kebiasaan memanglah tidak mudah, tetapi perubahan terjadi karena adanya tindakan yang kontinu atau terus-menerus. Sekian penjelasan tentang cara mengatasi kecanduan HP pada anak. Nantikan tayangan berikutnya dan semoga bermanfaat.